perkara ini mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi dari termohon untuk seluruhnya dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon pra peradilan seluruhnya, membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil. Demikianlah diputuskan pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon hadir di rumahnya. Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonan, pemohon menyatakan ada perubahan sebagaimana termohon dalam berita acara. Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, termohon telah pula mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana dibacakan dalam sidang sebelumnya. Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan replik dan termohon telah mengajukan replik sebagaimana termohon dalam berita acara. Menimbang bahwa pemeriksaan perkara 19 pra peradilan selesai dan sidang ditutup. Atas keputusan dari Hakim Tunggal hari ini, kami menghargai putusan tersebut. Tentu kami juga punya catatan serius tentang proses persidangan ini, karena dari sekian banyak dalil yang kami sampaikan, ternyata dari hakim pra peradilan hanya melihat dari jumlah alat bukti yang sudah ada 2. Terkait dengan apakah berkualitas, apakah relevan, itu tidak dipertimbangkan sama sekali. Bahkan sama sekali tidak membahas juga terkait dengan kewenangan KPK dalam menetapkan tersangka yang sudah dicantumkan secara jelas di dalam KUHP ataupun di dalam Undang-Undang KPK yang sudah dihapus. Kami rasa ini menjadi sebuah preseden yang tidak baik terkait dengan keberlakuan KUHP yang baru, KUHP yang baru. Ada ketidakpastian hukum di sini, tapi apapun itu tentu seluruh proses hukum ke depan tetap akan kami lakukan upaya-upaya hukum lanjutannya, seperti itu. Berarti hakim tidak memahami KUHP dan KUHP yang baru? Saya pikir ada beberapa dalil yang tidak dimuat oleh hakim ya. Tentu hakim punya pertimbangan tersendiri sehingga kita hargai itu. Tapi yang sudah terungkap di dalam persidangan secara nyata, kami sampaikan bahwa sampai detik ini kami pertama kali baru melihat surat penetapan tersangka itu adalah di ruang sidang. Sementara surat pemberitahuan penetapan tersangka itu memuat KUHP baru, KUHP lama, tidak ada fairness atau tidak ada kepastian hukum dari apa yang disampaikan di dalam surat pemberitahuan. Karena sebenarnya yang mengikat itu kan adalah surat penetapan tersangka, bukan surat pemberitahuan, karena hak-hak dan kepastian hukum kan ada di dalam surat penetapan tersangka. Sampai detik ini kita tidak terima itu, seperti itu. Sementara di dalam KUHP yang baru jelas nyata disebutkan bahwa surat pemberitahuan penetapan tersangka itu diberitahukan kepada yang ditetapkan sebagai tersangka. Ya, 1 hari setelah penetapan itu harus diserahkan kepada adresan atau yang ditetapkan sebagai tersangka itu 1 hari setelah penetapan tersangka itu dilakukan, gitu. Soal presiden buruk tadi, maksudnya presiden buruk buat siapa? Buat keadilan? Iya, karena gini, di dalam KUHP baru ini dilakukan perubahan yang signifikan dengan harapan adanya proses uji terhadap tindakan dari aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan-tindakan dalam proses penegakan hukum ya. Sehingga beban di dalam KUHP ini, KUHP memberikan beban yang cukup besar kepada penegak hukum untuk dapat di-challenge ya terhadap alat bukti. Apakah alat bukti itu relevan dan berkualitas, bukan hanya jumlah ya. Tapi tadi kita lihat hakim hanya melihat jumlahnya saja tanpa melihat relevansi. Dan kami melihat ada disparitas juga dari putusan yang mulia hakim ada di NTT, di mana ketika tidak ada kerugian keuangan negara pada saat seseorang ditetapkan sebagai tersangka, permohonan pra peradilannya dikabulkan. Nah, ini kan masih di dalam satu institusi Mahkamah Agung, namun ada disparitas putusan. Nah, ini tentu akan menjadi presiden yang buruk ya, sehingga kita sebagai orang yang mencari keadilan tentu tidak tahu lagi yang mana nih kepastian hukumnya, seperti itu. Oke, terima kasih. Media selama pagi menjelang siang. Kemudian dengan nomor 111
Silakan menuju loket belakang. tapi jika pra peradilan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan jemaah haji Antrian dengan penyelenggaraan nomor ibadah haji H14. Silakan menuju loket belakang. pagi ini seluruh masyarakat Indonesia telah mendengarkan bersama Saudari Hakim Selatan yang telah melalui seluruh proses Antrian dengan nomor C39. Silakan menuju loket telah 3. sesuai dengan prosedur dan juga aspek wakilnya. Begitu seperti apa sikap dan tanggapan dari KPK sudah hadir di apa penindakan dan eksekusi Bapak Asen Surahayu dan juga tim dari Biro Hukum KPK yang mewakili dalam sidang kali ini Ibu Ida OS. Kesempatan pertama kami ingin menyampaikan Antrian dengan melalui nomor Ibu Ida C12. dengan Silakan menuju rapat loket yang berjalan 3. dari beberapa pekan lalu dan juga misalnya hari ini. Oke, silakan. KPK menghormati putusan hakim dari putusan dalam eksepsi menolak eksepsi termohon untuk seluruhnya dan dalam pokok perkara menolak permohonan pra peradilan untuk seluruhnya dan membebankan Antrian perkara dengan kepada nomor pemohon C40. sejumlah denda. Silakan menuju loket Kami 3. sangat menghormati putusan hakim karena hakim tadi dalam pertimbangan menyebutkan bahwa KPK telah menetapkan pemohon sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti sesuai dengan putusan MK KUHP Perma 4 2016. Jadi sudah sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi silakan. Tentunya kita juga dari penyidikan perkara ini tersangka saudara YCQ berikutnya dan juga satu tersangka lainnya yaitu saudara IAA. Kami silakan Pak. Kiri lagi Pak, kecil Pak, kiri lagi nah. Oke. Baik rekan-rekan sekalian, pertama saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghormatan atas putusan. Pastinya kami menghormati putusan yang buat majelis. Yang selanjutnya kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada rekan-rekan media yang selalu mendukung kami majelis ini. Dan yang ketiga, kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia karena tentunya ini sangat ditunggu. Karena dengan putusan hari ini maka kita bisa melanjutkan, kami bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu terkait dengan pembuktiannya. Kalau ini kan formilnya, ini seperti ini kami nanti kita ada persidangannya, pembuktian untuk materialnya seperti itu. Nah, beberapa saksi dan juga yang bersangkutan. Antrian dengan nomor C13. Lanjutan prosesnya selama ini selama lapor kan kita menghargai proses penyidikan dan jalan yang dilakukan oleh saudara YCQ seperti itu dan tinggal kita dengan Antrian dengan nomor H15. Silakan menuju loket kira-kira 4. seperti itu. Pak Asep, Ya, satu pertanyaan Pak Asep. KPK melakukan penahanan terhadap Yakub sebelum Antrian dengan nomor C13. Dalam waktu dekat kami sudah memanggil yang bersangkutan. sebagai tersangka. Dipanggil tentu karena memang saat ini juga kan apa namanya statusnya dalam tersangka. Antrian dengan nomor Ini apa minggu depan Pak Sep? Silakan Minggu ini. menuju loket 3. Termasuk IAA nggak? Ya, IAA juga bareng aku nah, kita lihat nanti. Kan. Apakah akan dilakukan penahanan setelah pemeriksaan di pengadilan? Kalau itu kan apa namanya kita lihat harus Antrian dengan nomor tidak serta C13. merta. Tapi Menuju loket kita 3. harus mempertimbangkan banyak hal. Nanti apa yang perkembangan itu. Tapi kan kerugian negaranya udah nih Pak, dikonfirmasi kepada Yakut juga udah Pak. Apalagi yang dikonfirmasi? Antrian dengan nomor Selain untuk C13. tangan.
Silakan menuju banyak hal yang perlu lokasi. kita pertimbangkan, tidak hanya pemenuhan unsur pasal, tetapi juga nanti kita melihat penanganan perkaranya seperti apa. Di sini tidak hanya ada satu tersangka, Antrian dengan nomor yang 13. Silakan menuju lokasi tujuan. sebenarnya itu kan hanya apa namanya terkait dengan penahanan, itu strategi dari kita melihat bagaimana penanganan perkara selanjutnya, dan kita tetapkan bahwa pertimbangannya sudah Antrian dengan nomor yang 13. Silakan bukan menuju karena ada lokasi tujuan. masalah apapun, tidak ada masalah itu. Artinya ini kita melihat bagaimana prosesnya seperti itu. Kira-kira butuh waktu berapa lama Pak untuk penanganan perkara ini Pak? Sampai di Secepatnya sih, karena ini termasuk perkara kita juga sudah penanganan sprindiknya sudah dari tahun lalu ya, dari Agustus kalau tidak salah. Ini berjalan terus, makanya ini menjadi prioritas. Ya, para tersangka tentunya, jadi kami menghormati hak-hak dari tersangka atau pihak-pihak yang terlibat dalam peradilan. Kalau misalkan ngajukan lagi, pemeriksaan tetap lanjut ya? pemeriksaan sejauh ini juga kita tetap lanjut. Nah, kita juga akan tunduk kepada undang-undang KUHP maupun undang baru. Karena tentunya penanganan perkara itu tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum. Dan hukum tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Mas Pak, izin konfirmasi tadi malam ada penahanan Bupati Rejang, lebih jelasin sedikit nggak keterangan? Konversinya belum ya, Mbak? Bisa hadir. Iya, tapi tadi malam udah ada penahanannya, Pak. Jadi gini, itu terkait dengan tertangkap tangan ya. Tangan itu kejadiannya hari yang lalu, kemarin gitu. Kemarin tertangkap tangannya yang bersangkutan, kemudian dibawa ke sini, dan tentunya semalam itu berproses. Nah, 1x24 jam kami harus menentukan statusnya seperti apa, dan tentukanlah sebelum 1x24 jam semalam itu yang bersangkutan sebagai tersangka. Sudah ditahan tapi Pak, berarti? Iya. Kalau status Wabupe gimana Pak, wakilnya? Ya. Wakil bupatinya? Wakil Bupati berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan keterangan yang dikumpulkan, yang bersangkutan statusnya sebagai Saksi. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Pak.